Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Indah sekali firman ini, kita diajak untuk setia menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dengan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas sikap bangsa Israel yang keras kepala, Allah masih tetap mengutus nabinya. Dalam hal ini Nabi Yehezkiel ke tengah-tengah mereka untuk pergi lagi menyampaikan pesan Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan itu walaupun sakit hati dan marah, tapi kasih sayangnya melebihi kemarahannya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana Yehezkiel mampu menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang tidak mau mendengar dan yang berkepala batu itu. Yehezkiel harus tunduk kepada Tuhan atau menolak, sebab bangsa itu akan mengeraskan hatinya. Tapi pilihan Yehezkiel adalah harus menjalankan perintah dan misi Tuhan, serta menyampaikan pesan untuk umatnya, sekalipun mereka tidak mendengar dan tidak mau tunduk kepada pesan dan perintah Tuhan. Bagi manusia memang ini sulit, tapi Allah selalu punya cara yang melebihi dari apa yang diperkirakan oleh manusia. Dalam nas kita kali ini bukan hati bangsa Israel yang diteguhkan Allah, tetapi Ia meneguhkan hati Nabi Yehezkiel serta membuatnya bersemangat dan berani melawan dan meluluhkan kedegilan hati umat Israel. Sesulit apapun hati mereka, dengan semangat dari Tuhan maka dia berani dan kuat. Seperti apakah kedegilan, kekerasan hati mereka? Di ayat 8 sampai 9 sebelumnya dinyatakan demikian. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu keteguhan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sekali lagi saya baca di ayat 8-9, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu, katanya kepada Yehezkiel. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Lalu selanjutnya ini menarik di ayat 10. Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu
kepadanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dengan pernyataan ini, hati Yehezkiel yang justru dikuatkan Tuhan, supaya dia terus berani pergi dan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan hati umatnya. Yehezkiel diingatkan pentingnya menghayati firman Tuhan dengan penuh perhatian dan sepenuh hati. Tetapi tidak hanya memahami pesan Tuhan secara intelektual, juga menghayatinya serta membiarkannya membentuk hati dan kehidupan hambanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang rajin ke gereja. Ia suka mendengar khotbah dan mendiskusikan kebenaran Alkitab kepada sesamanya. Ia dan keluarganya setia mengikuti kebaktian setiap minggu. Tetapi di rumahnya, perilaku pria ini adalah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ia sangat kejam, temperamental, kerjanya marah-marah, bahkan melakukan KDRT, baik untuk istri dan anak-anak. Bahkan ia kerap bicara kasar. Ketika mengetahui hal ini, pendetanya mencoba berbicara dengannya. Ia memperingatkan bahwa jika pria itu terus-menerus melakukan kekerasan seperti itu, satu kali kelak ia akan menjadi orang yang kesepian dan tidak dicintai oleh keluarganya. Lalu perkataan pendeta yang ini benar-benar menyentuh hatinya, tapi setelah menjadi kenyataan. Kenyataannya semua keluarganya membenci dan tidak mau bersama dia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, orang-orang pada zaman Yehezkiel mirip dengan pria tua tadi. Mereka suka mendengarkan para nabi berbicara tentang petunjuk-petunjuk Allah, tetapi mereka hidup dalam kejahatan dan menghiraukan peringatan yang sungguh-sungguh ini. Mereka jauh dari apa yang mereka terima dari firman Tuhan. Dan tepat seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, bangsa Babel datang menjadikan mereka tawanan, dan itu terjadi. Hingga mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, mendengarkan firman tanpa melakukannya. Jika kita berpikir, kita juga sering mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Kata kitab Alkitab kita adalah menipu diri sendiri. Demikian dikatakan Yakobus, bahwa ada perbedaan besar antara mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Yang harus kita ingat adalah bahwa tujuan utama mendengar firman bukan sekedar informasi atau sekedar tahu, melainkan menjadikannya mentransformasi hidup kita. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita, Allah memberi kita kebebasan untuk memilih, mendengarkan dan mentaatinya, atau sebaliknya, tidak mentaati apa yang kita dengarkan. Nilai kekristenan ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita dengar. Dan kamu diukur imanmu lewat perbuatanmu, karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Sahabat rohani yang baik hati, Yakobus mendesak kita untuk berpikir dan merenungkan kembali sejauh mana kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, sejauh mana kita serius memberi segala perhatian dan pendengaran kita kepada kata-kata Tuhan lewat khotbah, lewat bacaan-bacaan dan kisah-kisah yang terjadi. Itu semua baik, sangat penting dan sangat baik. Tetapi Yakobus mendesak kita untuk setiap orang di antara kita, jangan hanya mendengar, jangan hanya berbicara, jangan hanya konsumsi bagi diri kita firman itu, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman. Setiap orang pasti ingin bahagia.
Salah satu kunci kebahagiaan adalah sebagaimana sabda Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadilah pendengar dan pelaku firman. Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah milik Anda selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kami diajak oleh firman-Mu lewat Nabi Yehezkiel agar mendengar dan menyimak serta memperhatikan dan melakukan setiap firman yang disampaikan oleh Allah, dan itu menjadi alat berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga ditegur, diingatkan oleh firman ini, agar kami tidak hanya pendengar firman, tidak hanya mau dan menjadi objek untuk mengkonsumsi firman Tuhan melalui pendengaran di gereja, khotbah-khotbah dan pertanyaan. Tetapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena hanya dengan iman yang melakukanlah iman kami itu hidup sesungguhnya. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang bisa kami perbuat sesuai ajaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bukan hanya di dalam hati dan pikiran kami, tapi berbuah-buah lewat sikap dan perbuatan kami. Maka orang lain pun akan melihat kemuliaan Allah lewat perbuatan kami. Karena Tuhan Yesus berkata, jadilah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit. Semua akan menerangi sekitarnya. Biarlah hidup kami menjadi lilin-lilin kecil, menerangi sekitar kami, sehingga orang melihat perbuatan kami yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau serahkan segenap hidup kami, beserta keluarga kami dan anak-anak kami, dan semua aktivitas dan pergumulan kami dan beban-beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat dan kehidupan, dan Tuhan adalah sumber segala kebahagiaan. Biarlah Engkau selalu menjadi gembala yang baik dalam hidup kami, untuk menuntun dan membawa kami berjalan dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.